Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyul karim Sayyidina Muhammadin abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kita Rizky Hardata yang mana pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah direncanakan. Dan pada hari ini kita akan membahas RPP yang sudah disederhanakan. Ya, jadi kita membuat RPP tidak sama dengan RPP seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang contoh RPP yang hari ini itu cuma ada beberapa komponen. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita membuat RPP itu kurang lebih ada sekitar 13 komponen. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada penjelasan untuk sekedar pengenalan kepada teman-teman semuanya. Pengertian RPP sendiri adalah RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta didik. Jadi selanjutnya di sini ada perencanaan pembelajaran. Ya, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi RPP ini adalah turunan dari silabus. Nah, silabus merupakan acuan penyusun ya kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, apa saja yang disederhanakan dalam penyusunan RPP ini? Ya, yang pertama surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 ya. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi RPP ini diperintahkan atau dianjurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk disederhanakan ya. Jadi yang pertama yaitu prinsip penyusunan. Yang dimaksud dari prinsip penyusunan ini yaitu efisien, efektif, dan berorientasi kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu komponen. Dari 13 komponen sebagaimana yang ditentukan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, standar proses yang menjadi komponen inti. 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah pembelajaran, dan 3. Penilaian pembelajaran. Nah, jadi cukup 3 saja yang akan kita buat pada RPP yang sudah disederhanakan untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, sedangkan yang ketiga proses penyusunan yaitu sekolah, KKG, MGMP atau individu guru bebas memilih membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP ya secara mandiri. Jadi tidak terikat ya. Bentuknya boleh dibuat seperti kolom atau seperti paragraf atau seperti bagan boleh. Yang penting di dalam penyusunan RPP kita harus mengandung yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga assessment atau penilaian pembelajaran. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, di sini terlihat perbandingan komponen RPP. Sebelum tahun 2021 ini ya, komponen yang ada pada RPP itu ada sekitar 13 komponen. Seperti yang kita lihat pada layar
PowerPoint ini ya. Yang pertama identitas sekolah, identitas mata pelajaran, dan sampai 13 penilaian hasil pembelajaran. Nah, sedangkan tahun ini kita cukup memakai 3 komponen saja. Apa itu yang 3? 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran, 3. Asesmen. Nah, apa yang dihilangkan katanya ya, apa yang diganti dan apa yang disederhanakan. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Ini contoh dari RPP yang sudah disederhanakan. Kalau di sini kita lihat pelaksanaan pembelajaran itu berawal dari ya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, ada RPP sebelum RPP yang sekarang, itu langsung saja ke kegiatan intinya. Contoh, kita siswa diberikan materi, siswa menanggapi, siswa memberi data, selanjutnya siswa mengumpulkan data, mengolah data, dan mengkomunikasikannya. Nah, sekarang pada pelaksanaan atau langkah-langkah pembelajaran itu harus dijelaskan kegiatan pendahulunya apa. Setelah itu ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, apakah harus ditulis dan apakah harus ini ditulis semuanya? Ya, boleh ditulis dan boleh tidak, tetapi harus mengandung di dalamnya itu tercermin atau terlihat secara tidak langsung atau secara tertulis langsung kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, baik kita lihat langsung contoh RPP tadi ya. Nah, pada RPP yang akan kita buat untuk saat ini yaitu RPP pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran PKSM ya. Ya, yang harus ada pada RPP itu yang pertama kop surat. Nah, seperti yang terlihat pada video ini ya. Ini ada kop suratnya. Terserah nanti kita memakai kop suratnya sesuai dengan kebutuhan atau peraturan yang telah dibuat oleh sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita mencontohkan RPP untuk dipakai di SMK Muhammadiyah 1 Padang. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini harus ditulis judulnya ya. Nah, yang kedua, ini bagian yang sekelompok ini dinamakan identitas pada RPP. Ya, pada identitas ini harus ditulis nama sekolah, kompetensi keahlian, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Ya, sekolahnya nanti disesuaikan saja kompetensi keahlian, disesuaikan saja sesuai kompetensi keahlian yang kita ajar. Nah, selanjutnya mata pelajaran, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nah, apa landasannya ini? Kita lihat pada peraturan dari Dinas Pendidikan ya. Kita lihat aturan yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan. Nah, komponen RPP yang disederhanakan seperti ini. Yang pertama ada identitas. Ada nama satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas, semester, tahun pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, yang kedua apa? Tujuan. Tujuan pembelajaran yang terdiri dari A, B, C, D. Ya, ada tempatnya di mana siswa ini belajar, dan ada siswanya, audiennya, dan ada karakternya nanti ditimbulkan dari apa yang dihasilkan, dan selanjutnya metode apa yang dipakai. Oke, mungkin kita sudah tahu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran ini ya. Nah, komponen yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, inti, dan penutup seperti yang kita jelaskan sebelum materi ini. Dan yang keempat yaitu penilaian pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini kesepakatan tim TPK ya, tim penyusun kurikulum provinsi. RPP dilengkapi dengan lampiran. 1. Instrumen penilaian. 2. Materi ajar sederhana. Harus ada instrumen penilaiannya. Nah,
pada RPP yang disederhanakan ini harus ada 4 komponen ini, ya. Dan bagaimana dengan komponen yang lain? Selain komponen yang 4 ini, maka komponen yang lain tidak dipakai. Nah, kita kembali ke contoh RPP tadi ya. Jadi, ada nama sekolah, kompetensi keahlian, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, materi pokok, alokasi waktu. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran di sini saya contohkan ya. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, ini yang A-nya tadi ya, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran melalui model problem based learning. Kenapa dipakai model problem based learning? Karena di kelas 3 itu atau di kelas 12 itu kita sudah memakai yang namanya masuk gradasi C4. Ya, makanya kita tidak memakai yang namanya lagi discovery learning, tapi yang lebih cocok untuk di kelas 3 yaitu problem based learning. Jadi siswa itu bekerja berdasarkan masalah yang ditemukan. Nah, selanjutnya ya, saya ulangi lagi ya. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran melalui model problem based learning, maka peserta didik ya diharapkan dapat menguji, mengevaluasi, mengidentifikasi, dan memperbaiki kinerja sistem penerangan dengan teliti dan tepat sesuai SOP. SOP ini kepanjangannya standar operasional prosedur ya. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, seandainya pembelajaran kita ini 1 KD itu terdiri untuk 3 kali pertemuan. Nah, kenapa harus 3 kali pertemuan ya? Nah, di sini kita lihat di alokasi waktunya ini. Di sini alokasi waktu yang perlu kita bahas ya. Ini 21 jam kali 45 menit. 45 menit ini untuk 1 jam pelajaran. Nah, ini di dalam kurungnya ada 3 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu adalah 7 jam pelajaran. Paham? Jadi 1 kali pertemuan 7 jam pelajaran. Jadi kalau 3 kali pertemuan, maka jumlah jamnya 21 jam pelajaran. Nah, dari mana kita bisa menentukan 1 kali pertemuan itu 7 jam pelajaran? Ya, dari struktur kurikulum. Nah, kita lihat struktur kurikulum yang sudah kita lihat di sini, struktur kurikulum. Ya. Kita lihat peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 garing D.D5 garing KK garing 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah ya menimbang ya sampai seterusnya. Sekarang kita lihat saja struktur kurikulumnya. Kita lihat yang teknik dan bisnis sepeda motor ya. Kita enter. Nah, ini ya. Kita lihat di sini, ini untuk struktur kurikulum kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, program pelajaran 3 tahun. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini untuk mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor yang berada pada C3 kompetensi keahlian, jumlah jamnya yaitu 526. 526 ini terdiri dari 17 KD ya. Nah, kita lihat tadi pembagian jamnya, kenapa 1 kali pertemuan itu 7 jam. Di sini kita lihat ya. Nah, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor ya.
Ini untuk kelas 11 semester 1, ini kelas 11 semester 2, dan ini kelas 3 semester 1, kelas 3 semester 2. Jadi kelas 11 dan kelas 12 itu jam pelajarannya untuk satu kali pertemuan itu ya atau satu minggunya berbeda. Kalau kelas 11 itu 8 jam satu kali pertemuan atau satu minggu, dan kelas 12 itu 7 jam untuk satu kali pertemuan. Ini kelasnya ya. Bisa kita lihat di atas, ini kelas 12 dan ini kelas 11. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwasanya satu kali pertemuan itu adalah 7 jam pelajaran. Nah, kita lihat lagi pembagian KD-nya. Kalau dilihat di sini pemeliharaan listrik sepeda motor yaitu 526 jam. Nah, bagaimana dengan KD-nya? Jumlah KD-nya kan 17. Kita lihat dari jumlah KD. Oke, kita lihat dari KD pemeliharaan listrik sepeda motor jam pelajarannya 526 jam pelajaran kali 45 menit 1 jam pelajaran. Oke, kita lihat jumlah KD-nya yaitu sampai sampai 17 KD. Nah, 17 KD ini diperuntukkan untuk 2 tahun pelajaran. Artinya separuh untuk kelas 11 dan separuh lagi untuk kelas 12. Artinya 17 KD ini terdiri dari 4 semester. Nah, bagaimana cara menentukan dari mana ke mana untuk kelas 11 dan dari mana sampai ke mana KD untuk kelas 12? Ya, kita lihat di sini. Pembagiannya mudah saja ya. Kita lihat KD 3.1 yaitu memahami, 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 memahami. Nah, yang untuk memahami ini ya kita bagi dua saja. Kalau 17 dibagi 2 itu ada 8, 1, dan 9, 1 ya. 9 tambah 8 ya 17 gitu ya. Jadi ada 1, 8 dan ada satu lagi 9. Nah, kita bagi 2. Yang 3.8 ini masih memahami. Nah, kalau 3.9 ini sudah mengevaluasi. Nah, kalau mengevaluasi ini sudah masuk ke C5. C5 ini diperuntukkan untuk di kelas 3 karena dia menganalisis, mengevaluasi, ya, menganalisa, menilai. Jadi kurang cocok rasanya kalau diberikan kepada tingkatan kelas 11. Jadi kita bagi dua saja. 3.1 sampai 3.8 yaitu untuk kelas 11. 3.9 sampai 3.17 ini untuk KD kelas 12. Jadi kita mulai dari mengevaluasi kerja sistem penerangan. Oke. Nah, berarti kalau kita hitung dari 3.9 sampai 3.17, jumlah KD-nya yaitu 9 KD 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9. Oke, 9 KD. Kita lihat selanjutnya contoh RPP tadi ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita di sini membuat 3 kali pertemuan. Jadi satu kali pertemuannya itu berapa? 7 jam pelajaran. Jadi kalau 3 kali pertemuan yaitu 3 kali 7, 21 jam pelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini kita harus membuat pertemuannya biar jelas. Kegiatan pembelajaran, pertemuan 1 ya, kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam dan mengkondisikan suasana kelas belajar yang menyenangkan. Yang kedua, ketua kelas memimpin doa saat pelajaran akan dimulai. Yang ketiga, peserta didik membaca Al-Quran. Ya, ini disesuaikan dengan kondisi real pada saat kita mengajar. Nah, yang keempat ini apa? Yang keempat yaitu guru memberikan informasi tentang kompetensi atau materi yang dipelajari serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, yang kelima, guru menjelaskan penilaian, bagaimana teknik penilaian dalam pelajaran tersebut. Yang keenam,
Guru memberikan motivasi dengan secara kontekstual tentang manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan nyata. Dan yang ketujuh, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, ini khusus untuk kegiatan pendahuluan. Nah, yang kedua yaitu bagian yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini mencakup di dalamnya yaitu 5M. Yang pertama yaitu siswa peserta didik mengamati video yang disajikan guru atau mengamati materi-materi yang disajikan guru untuk apa? Untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang kerja sistem penerangan sepeda motor. Ya. Untuk menumbuhkan karakter gemar membaca, peduli, dan rasa ingin tahu. Peserta didik merumuskan beberapa pertanyaan terkait dengan video. Peserta didik dibagi per kelompok dan ditugaskan mengumpulkan data dan informasi tentang kerja sistem penerangan pada sepeda motor. Nah, selanjutnya yang terakhir, masing-masing kelompok mengkomunikasikannya di depan kelas dan kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Nah, masing-masing kegiatan ini harus ada nilai PPK-nya, seperti peduli dan rasa ingin tahu. Yang kedua, seperti kreatif dan mandiri. Dan selanjutnya, karakter percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu penutup dengan bimbingan guru peserta didik membuat kesimpulan berkaitan dengan materi kerja sistem penerangan dan mencatatnya dalam lembaran kerja atau buku catatan sampai terakhir. Nah, untuk pertemuan kedua, kita buat lagi seperti itu. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Ya, cuman di bagian kegiatan intinya mungkin agak berbeda. Kemarin siswa hanya diberikan untuk mempresentasikan. Nah, mungkin pertemuan yang kedua ini siswa diberikan untuk memecahkan masalah pada barang atau langsung ke prakteknya. Nah, pertemuan yang ketiga bisa kita buat di sini materinya yang berbeda tapi masih dalam KD yang sama. Nah, ini tergantung guru dalam memanage atau mengatur materi-materi yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagian yang ketiga, yang C yaitu asesmen atau penilaian. Nah, pada bagian penilaian ini terdiri dari penilaian sikap. Nah, teknik penilaiannya seperti apa? Nah, kalau di sini dicontohkan yaitu observasi atau penilaian secara langsung ya. Dinilai secara langsung siswa ini baik kejujurannya, kedisiplinannya, kerapiannya, pokoknya yang berhubungan dengan sikap kita observasi, kita lihat secara langsung di lapangan. Nah, yang kedua bentuk penilaiannya lembar jurnal ya. Nah, SKM yaitu standar kompetensi minimalnya yaitu baik atau B. Nah, yang kedua yaitu ranah pengetahuan. Nah, teknik penilaiannya yaitu teknik tertulis. Boleh berbentuk pilihan ganda dan boleh juga berbentuk esai. Nah, yang ketiga ranah keterampilan. Ranah keterampilan teknik penilaiannya yaitu dicontohkan di sini tes kinerja. Diberikan beberapa job atau permasalahan, nanti siswa mengerjakan sampai siswa ini mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau siswa ini mampu untuk menyelesaikan job yang telah diberikan oleh guru kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga bentuk penilaian yaitu lembar kinerja atau berbentuk job sheet ya, berbentuk job sheet. Dia yang mengisi, dia yang mencari data, mengumpulkan data dan mengolah data, selanjutnya mengkomunikasikannya. Nah, sedangkan yang SKM di sini kita buat contohnya ya. Dicontohkan di sini yaitu 75 ya, standar kompetensi minimal. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir baru dibuat identitas yang membuat ya. Di sini mengetahui kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Padang yaitu Bapak Habibullah SE, dan yang kedua dibuat di sini tempat ya atau kota. Nah, di sini contohnya Padang Juli 2020.
2021, guru mata pelajaran yaitu Rizky Hardata SPDGR. Ini contohnya. Nah, setelah itu baru dibuat lampiran. Lampiran yang pertama yaitu jurnal penilaian sikap. Nama satuan pendidikan ya, dibuat sesuai SMK kita tempat mengajar, tahun pelajaran, kelas semester, dan mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita buat kolomnya seperti ini, ada hari dan tanggal nama siswa, kejadian atau perilaku, butir sikap, ya ini plus minusnya atau dan di sini tindak lanjutnya. Oke. Nah, lampiran yang kedua yaitu instrumen penilaian pengetahuan. Pada instrumen penilaian pengetahuan ini terdiri dari beberapa item, dua ya. Nah, yang pertama kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ya dicontohkan seperti yang ada pada video ini. Yang pertama, kolom yang pertama yaitu nomor, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga materi, yang ke berapa ya? Yang kelima indikator soal, level kognitifnya level berapa, bentuk soalnya bentuk apa, dan nomor soalnya nomor berapa. Jadi dibuat saja seperti ini untuk 3.9 pengetahuannya ya. Jadi contohnya di sini mengevaluasi kerja sistem penerangan. Oke. Nah, mengevaluasi kinerja sistem penerangan. Nah, selanjutnya IPK-nya kita buat menguji. Menguji ini berada pada C4. Seperti yang kita ketahui dari materi-materi sebelumnya, untuk menentukan IPK atau indikator pencapaian kompetensi ini, boleh kita membuat IPK itu lebih dari 1. Ya, boleh lebih dari 1. Tapi tidak boleh melebihi gradasi yang sudah ditentukan pada KD-KD tersebut. Contoh ini adalah mengevaluasi. Kalau mengevaluasi itu sudah berada di C5. Nah, jadi untuk IPK tidak boleh melebihi dari C5. Yang harusnya, yang dibolehkan, yaitu C4, C3, C2, C1. Untuk apa? Untuk menjembatani pengetahuan siswa supaya mudah memahami yang di C5 ini. Ya. Nah, terus ini dari mana? Apakah kita berpikir juga untuk membuatnya? Tidak. Kita hanya melihat dari silabus saja. Ini disalin saja dari yang sudah dibuat pada silabus. Ya, jadi kepada teman-teman filah yang dirahmati Allah yang belum paham dan yang belum mengerti atau yang kurang paham, kurang mengerti atau ragu-ragu cara pembuatan silabus, boleh dilihat pada video saya sebelum video ini ya, yaitu cara membuat silabus yang revisi kurikulum 2013. Silakan saja dicek pada video di dalam channel saya ini. Baik, ini kita lihat di silabus. Kita lihat silabus dulu ya. Nah, kita lihat silabus contohnya tadi mengevaluasi kerja sistem penerangan. Kita salin saja ini. Ini di Ctrl C ya, Ctrl C. Nah, selanjutnya dilihat pada RPP ini di Ctrl V di sini. Nah, salin lagi IPK, IPK-nya di sini 2, menguji 1 dan C5 disalin. Nah, selanjutnya materinya juga disalin dari silabus tadi, indikator soalnya kita buat saja sendiri. Peserta didik dapat mendeteksi ya, mendeteksi kerusakan kinerja sistem penerangan dari masalah yang dituliskan. Peserta didik dapat menemukan solusi dari kerusakan yang ditemukan pada kinerja sistem penerangan. Nah, levelnya ini disesuaikan. Kalau ini pada level C4, ini juga dibuat levelnya level 4 ya. Dan ini bentuk soal yaitu uraian dan nomor soal yaitu nomor 1. Nah, selanjutnya kita buat butir soal dan pedoman penskoran. Nah, pada sepeda motor terdapat trouble atau permasalahan. Ini butir soalnya ya. Nah, penskorannya kalau betul ini 1, ini 5, betul 2 berarti jumlahnya 10 ya. Nah, jangan lupa membuat kunci jawaban.
Jadi masing-masing soal kita buat kunci jawabannya pada lampiran RPP kita tersebut. Sampai kalau soalnya 10 ya kita buat kunci jawabannya sampai 10 juga. Nah, selanjutnya penskoran dan pengolahan nilai. Ya, teknik penskoran. Nah, skornya 4 jika jawaban sesuai kunci jawaban dan ada pengembangan. Itu nilainya 4 ya. Skornya ya. Skor 3 jika jawaban sesuai kunci jawaban. Skor 2 jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban. Skor 1 jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban. Nah, jadi cara rumusnya bagaimana pengolahan nilai? Nah, rumus pengolahan nilai adalah nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh ya. Contoh soal nomor 1 dapat skornya 4, skor nomor 2 dapat juga 4 gitu ya. 4 tambah 4, 8, 8 ya. Jumlah skor maksimal yaitu 10, 8 bagi 10, 0,8 kali 100 ya, 100 ya. Nah, lampiran ketiga yaitu instrumen penilaian keterampilan. Nah, kita salin lagi yang keterampilan ini, kita salin kompetensi dasarnya dari silabus yang kita buat tadi. Kita salin, yang IPK-nya juga kita salin dari silabus, materi pokoknya juga kita salin dari silabus. Nah, indikator keterampilan, kita buat peserta didik dapat mengidentifikasi kerusakan kerja sistem penerangan. Jadi setelah kita berikan problem ya, jadi peserta didik dapat mengidentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, teknik penilaiannya yaitu proses. Nah, selanjutnya lembar pengamatan keterampilan. Lembar pengamatan keterampilan ini yaitu berita tanda cek, yaitu kita cek saja ya. Nah, ini seperti hadir tepat waktu, berseragam lengkap dan rapi, 3 contohnya ya. Nah, pokoknya teman-teman sesuaikan saja formatnya seperti ini, insya Allah sudah bagus, sudah rapi, dan kalau teman-teman mau filenya ini, silakan saja chat atau hubungi Rizky Hardata, nanti akan diberikan nomor atau linknya di kolom komentar di bawah ini. Baik teman-teman semuanya, yang ketiga yaitu rubrik penilaian. Ya, ada persiapan ya. Kalau untuk praktek ada persiapan, ada proses kerja, dan selanjutnya ada hasil kerja dan sikap kerja, dan yang terakhir ada waktu pengerjaannya. Nah, yang keempat pada keterampilan itu ada instrumen penilaian keterampilan. Nah, contoh di sini kolomnya kita buat nomor, nama siswa. Nah, yang di sini melakukan mengidentifikasi kan kerja sistem penerangan. Jadi pada P1 ya, kita checklist, ya, kita cek siswa yang mengerjakan. Nah, yang kelima yaitu indikator penilaian keterampilan tersebut. Sama seperti pengetahuan tadi, skor 4 jika dilakukan sesuai SOP dan ada pengembangan. Ya. Skor 3 jika dilaksanakan atau dilakukan sesuai SOP tapi tidak ada pengembangan gitu ya. Nah, sampai jika skor 1 dilakukan tidak sesuai SOP. Jadi kalau siswa ini melakukan saja minimal itu ada nilainya 1. Tapi kalau siswa yang tidak melakukan berarti nilainya 0. Artinya dia tidak hadir gitu ya. Nah, skor maksimal pada keterampilan adalah 8. Pengolahan nilainya ya sama seperti tadi. Jumlah skor yang diperoleh ya berapa, jumlah skor maksimal berapa. Oke. Nah, selanjutnya lampiran yang keempat ya, jangan lupa seperti peraturan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan tadi ya, tim penyusun kurikulum menyatakan bahwasanya pada setiap RPP itu ada asesmen atau penilaiannya, lampiran penilaian, dan yang kedua ada lampiran bahan ajar sederhana. Nah, kita buat saja bahan ajar sederhananya, nanti kita lihat saja di buku atau bahan ajar yang lain, atau di internet juga bisa. Kita lihat di sini, ya, lalu kita ya susunlah terapi mungkin biar kita senang dan siswa senang untuk mempelajari dan membacanya. Nah, sampai di sini ya habis ya. Jadi demikianlah cara dan bentuk format RPP yang sudah disederhanakan oleh Menteri Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan di Sumatera Barat. Jadi pada teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan apa yang diberikan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ini ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang selalu mengalir nantinya apabila teman-teman mempergunakannya ini dengan baik sesuai tujuan yang baik juga. Jadi kesimpulannya, setiap RPP itu harus ada identitas, ya identitas sekolah. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada asesmen. Dan yang kelima ada lampirannya. Lampiran terdiri dari lampiran penilaian dan lampiran bahan ajar. Demikian saja penjelasan RPP atau cara pembuatan RPP sederhana yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe video ini atau channel ini, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Untuk membantu semoga channel ini terus berkembang. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.